Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Opeker. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik maupun tutorial bagaimana cara memasang sebuah kipas angin gantung di plafon ya guys ya. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita ingin memasang sebuah mesin kipas angin dengan merek Panasonic dengan tipe FEY 1511. Jadi ada dua topik penting yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah bagaimana cara merangkai kelistrikan dari mesin kipas angin ini, dan yang kedua adalah bagaimana cara menginstalasinya ke tempatnya. Jadi sebelum kita belajar bagaimana cara menginstalasinya, kita lihat dulu apa saja yang kita dapat ketika kita membeli sebuah mesin kipas angin Panasonic dengan tipe FEY 1511. Yang pertama yaitu adalah kita mendapatkan motor listriknya ini. Kemudian kita mendapatkan ini ya, penutup bagian atas maupun bagian bawah dari motornya. Kemudian kita sudah dapat ini speed controllernya. Kemudian di sini saya sudah keluarkan kipasnya. Nah, kebetulan di sini untuk kipasnya ada 3 daun ya guys ya. Kemudian kita dapat ini ya, penyangga kipas anginnya dari plafonnya. Baik, kita langsung ke topik yang pertama, yaitu bagaimana cara menginstalasi ataupun mengatur masalah kelistrikannya. Oke guys, berikut adalah skema bagaimana cara mengatur kelistrikan pada mesinnya. Jadi di sini saya sudah buat ini ya, rangkaian yang menyerupai dari mesinnya seperti ini. Di sini ada 3 warna kabel, hitam, coklat, dan kuning ataupun hijau. Di sini saya juga sudah buat 1, 2, 3, anggap sama ya, sini bagian hitam, ini bagian coklat, dan ini bagian kuning ataupun yang hijau. Jadi yang coklat ini adalah kabel fasanya, sementara yang hitam adalah kabel netral. Kemudian untuk kabel kuning maupun kabel hijau itu adalah kabel grounding. Jadi kita singkirkan dulu, kemudian kita lihat di bagian speed controllernya. Nah, baik, sekarang pada bagian speed controllernya saya juga sudah buat di sini secara sederhana ya guys ya. Jadi di sini ada 2 penyambung kabel. Kemudian di sini ada kabel coklat, sama-sama coklat. Jadi kita nggak tahu nih mana yang fasa ataupun mana yang netral. Jadi kita lihat di bagian sininya. Di sini ada tulisan DN dan di sini ada tulisan angka 5. Nah, angka 5 ini kabel fasa. Angka 5 yaitu kabel salah deng. Angka 5-nya adalah kabel netral, sementara untuk kabel DN ataupun tertanda DN di sini itu adalah kabel fasanya. Nah, jadi kawan-kawan tinggal ngikutin di mana letak kabel di bagian ini ya, angka 5 maupun angka DN-nya, supaya kita bisa mengetahui di bagian mana kabel netral maupun kabel fasanya. Kemudian kita lanjutkan ke instalasi bagian sumber arus listriknya. Jadi di sini saya juga sudah buat gambarnya, ada kabel fasa maupun kabel netral. Nah, jadi secara sederhana di sini saya juga sudah buatkan ini penyambung kabel untuk speed controller dan ini penyambung kabel untuk mesin kipas anginnya. Jadi untuk kabel fasa pada sumber arus listrik itu pertama kali kita sambungkan ke bagian speed controller ataupun bagian fasa speed controllernya. Kemudian untuk netralnya itu disambung ke bagian netral pada mesin kipas. Nah, sementara untuk bagian fasa pada mesin kipas ini kita sambung ke bagian netral pada speed controllernya. Jadi supaya kawan-kawan lebih paham bagaimana cara menyambungnya, nanti kawan-kawan ikutin terus videonya supaya nanti tidak ada yang ketinggalan bagaimana cara menginstalasi kabelnya. Jadi skema yang saya buat di sini tidak merupakan skema yang abal-abal ataupun menurut saya pribadi. Di sini saya ngikutin di bagian penjelasan buku manualnya guys ya, di petunjuk pengawatan. Nah, jadi di sini saya ngikutin bagaimana cara kabel fasa maupun kabel netralnya disambungkan. Kemudian tinggal saya sederhanakan menurut pandangan saya pribadi seperti ini supaya lebih gampang nanti ketika kita menginstalasinya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian instalasi pemasangan pada tempatnya guys ya. Oke guys, jadi langkah pertama dalam instalasi mesin kipas anginnya, ini kita perhatikan dulu bagian ini ya, penyambung ke plafonnya, besi penyambung plafonnya. Ini ada bagian seperti ini ya. Ini bagian plastik ini posisinya di bagian sini. Jadi ini ada ini ya, agak ke samping sedikit. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini bagian ini wajib menekan di tuas seperti ini. Nah, ini gunanya untuk bagian pengaman jika nanti kipasnya sewaktu-waktu misal kalau terjadi kecelakaan ataupun jatuh, ini langsung lepas dan kemudian mesinnya langsung berhenti seperti itu ya guys ya. Nah, seperti ini tinggal kita masukkan.
Nah, kemudian tinggal kita baut di bagian sini. Nah, namun sebelum kita baut, kita harus sambung dulu bagian atasnya dengan kabel. Jadi posisinya seperti ini. Kita masukkan kabel dari atas dan keluarnya di lubang bagian sini ya guys ya, ini. Ya, di bagian dalam situ. Oke guys, sekarang pada bagian ini sudah terpasang kabel lebih kurang seperti ini bentuknya guys ya. Jadi tadi masangnya dari atas, kemudian dikeluarkan lewat lubang yang ada di sini. Jadi kita tinggal memasukkan ke posisi seperti ini. Tinggal kita pasang bautnya. Kalau sudah terpasang, tinggal kita masukkan pinnya seperti ini guys ya. Oke, pastikan semua kabelnya aman guys ya, tidak copot. Nah, kemudian kita tinggal pasangkan ini kabel pengamannya di bagian sebelah sini, di bagian bawah. Oke, udah. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita masukkan atau kita pasangkan covernya seperti ini dan tinggal dibaut. Oke, nah jadi sebenarnya dari pabrikan kalau kita ingin memasang ke plafon untuk bagian atasnya, pada bagian ini cantolannya guys ya, kalau kita ingin pasang ke plafon. Nah seperti ini, tinggal kita masukkan pada bagian sini. Tetapi kalau misalnya kita pasang bentuknya seperti ini akan mengakibatkan bagian penahan mesinnya akan mudah goyang ke kiri ke kanan karena sistemnya model cantolan seperti ini aja atau tergantung seperti ini. Jadi supaya bagian penahan mesin ini kuat, jadi kita pakaikan atau kita buat dari besi seperti ini. Ini dari besi hollow 4x4 dan ketebalan 2 mm. Jadi kita pasang nanti bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita borkan atau tinggal kita lengketkan ke bagian plafon, dan pada bagian belakangnya seperti ini tinggal kita bautkan 3 biji ya, 1, 2, dan 3 atas bawah. Jadi untuk bagian penahan mesinnya akan lebih kuat dibandingkan kalau seandainya kita hanya menggunakan jenis cantolan seperti ini, karena berhubung bagian depan rukonya itu terbuka pintu lebar, otomatis angin akan sangat gampang masuk, akan mengakibatkan nanti mesinnya akan mudah goyang ke kiri ke kanan karena putaran dari mesin ataupun putaran dari kipasnya. Untuk langkah pertama dalam memasang kipas angin ini ke plafon, ini kita pasang terlebih dahulu atau kita lengketkan terlebih dahulu ke plafonnya guys ya. Jadi di sini ada 5 lubang baut supaya nanti lebih kuat dibandingkan kalau seandainya kita hanya menggunakan 2 ataupun 3 baut saja. Oke, langsung kita gas. Oke guys, sekarang kipas anginnya sudah selesai dipasang dengan posisi yang bisa kawan-kawan lihat di depan. Jadi setelah kita pasang tadi tempat ataupun besi awalnya yang di atas plafon, yang saya pakai itu besi galvanis. Kemudian kita langsung pasangkan
daun ataupun kipasnya. Kemudian setelah itu langsung kita rangkai kabelnya seperti ini. Dan sebelum kita rapikan secara totalitas, kabelnya kita uji coba dulu apakah benar-benar bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Sekalian nanti kita melihat rangkaian yang saya jelaskan di awal tadi. Langsung kita coba ya guys ya. Oke guys, ini sudah kita buat kabel jumpernya, dan ini fasa dan ini netralnya sama ya seperti yang tadi. Warna hitam kita buat warna yang untuk fasa. Kemudian dari sumber arus yang fasanya kita sambung ke bagian fasa pada speed control. Jadi untuk fasa speed controlnya itu berada di DN sebelah sini ya guys ya, sebelah kanan. Baik, kita pasangkan yang warna hitam sebelah kanan. Oke, kencang. Kemudian ini kabel dari kipas anginnya. Jadi untuk ini kabel sumber arus yang netral itu kita pasangkan ke netral pada ini ya, berarti sama-sama warna biru. Kita pakaikan terminal. Kemudian yang ini yang hitam kita pasangkan ke sini. Nah, sekarang kita cek ulang ya guys ya, supaya lebih pasti. Jadi ini adalah kabel sumber arusnya. Ini warna hitam fasa sumber arus, hitamnya fasanya ke bagian fasa pada speed control, hitam pada fasa speed control. Ini pas ya di DN. Kemudian untuk yang netralnya itu masuk ke netral pada bagian kipasnya. Berarti netral yang biru sama-sama biru pada kipasnya. Kemudian untuk yang fasa pada bagian ini, pada bagian kipas anginnya kita masukkan kepada netral pada speed control. Yang ini guys ya, pas ya. Berarti sekarang kita langsung coba hidupkan, tetapi ini tidak kita rapikan terlebih dahulu. Kita hanya melihat apakah kipasnya berfungsi normal atau tidak. Oke, langsung kita coba. Ini guys ya, kita sambil lihat speed controlnya. Berarti kita buat dulu ke angka 1. Oke, kawan-kawan bisa melihat kipasnya nyala ya guys ya. Berarti model seperti ini speed satunya itu yang paling low atau paling rendah. Untuk yang paling kencangnya itu pada speed 5. Oke, kita langsung coba ke speed 5 guys ya. Oke, kipasnya normal, tidak ada bergoyang ke kiri maupun ke kanan, semuanya baik, aman ya guys ya. Berarti untuk pemasangan kabel-kabelnya maupun sumber arusnya ini sudah pas, tinggal kita rapikan dan kita pasang ke dinding. Mantap ya guys ya, semuanya normal. Nah, seperti ini ya guys ya, instalasi kabel ataupun kelistrikan untuk kipas angin gantungnya. Jadi untuk controller speednya sengaja saya letakkan di dekat tempat colokan seperti ini biar nampak lebih rapi, lebih bagus saja. Jadi untuk input ataupun supply listriknya saya ambil dari sebelah sini saja, dan kemudian langsung dihubungkan di dalam sini seperti yang kita rangkai di awal tadi. Kemudian langsung kita oper listriknya menuju ke kipas anginnya. Nah, bagaimana guys tips dan trik yang saya bagikan bagaimana cara menginstalasi sebuah kipas angin gantung merek Panasonic dengan tipe FEY1511. Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, bisa dicontohkan atau bisa dijadikan sebagai referensi bagi kawan-kawan jika nanti kawan-kawan membeli sebuah kipas angin gantung dengan merek Panasonic tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat, dan nantikan video kita berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.